Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 591. Seperti malaikat ini adalah orang suci Swiss. Lotta Smith, Park Cheng-woo dihempaskan oleh Adinata dan terjatuh ke tanah. Adegan memalukan seperti itu kebetulan dilihat oleh gadis yang disukainya. Oleh karena itu, Park Cheng-woo sangat malu sehingga dia langsung offline dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Lotta. Pada kenyataannya, setelah Park Chung-woo keluar dari permainan, dia melepas kacamata VR-nya dan berteriak dengan marah. Aksi, sial, Adinata, kamu bajingan. Kamu benar-benar membuatku kehilangan muka di depan gadis yang kusuka. Aku akan membunuhmu. Karena Adinata berdiri di hadapannya, Park Cheng-woo marah dan menendang lutut Adinata. Ledakan. Park Cheng-woo tidak lemah dalam kekuatannya, tetapi nilai kekuatannya rata-rata, dan tubuh bagian bawah Adinata relatif stabil, sehingga keseluruhan tubuhnya tidak terlalu terpengaruh. Jika ini adalah pertandingan 1 lawan 1 yang serius, dengan kekuatan Park Cheng-woo, mustahil baginya untuk berhasil menendang lutut Adinata. Namun karena Adinata sekarang mengenakan kacamata VR dan tenggelam dalam permainan, dia tidak dapat melihat serangan Park Chung-woo terhadapnya secara nyata. Booming! Setelah memantau Adinata ditendang, Zephyr 3 segera menembakkan bola meriam kecil lainnya ke arah gedung sebagai peringatan. Dalam sekejap, dinding atapnya roboh. Adinata juga sangat marah. Park Cheng-woo ini berani menyerangnya secara diam-diam. Dia jelas-jelas setuju sekarang bahwa jika dia kalah taruhan, dia akan meminta Adinata membalas dengan cara yang sama. Tapi sekarang dia berani kehilangan kesabaran. Adinata sudah menduga kalau gadis di hadapannya yang sehalus boneka Barbie itu adalah Lotta. Adinata berkata dengan marah, Park Cheng-woo, kamulah yang berjanji padaku untuk bertemu denganmu di game tadi. Kekasihmu Lotta, aku tidak memintanya untuk muncul di sana. Dia melihat adegan memalukanmu. Ayolah, apa artinya itu ada hubungannya denganku? Juga, kamu, seorang pria licik yang ingin mendapatkan bantuan dari keluarga tersembunyi di Swiss. Apakah kamu terlalu lapar? Bukan? Menurut pengalamanku, seorang wanita yang berdandan dengan begitu sempurna dan halus di dalam game pastilah jelek di dunia nyata. Adinata telah bertemu terlalu banyak orang. Mereka jelek di kehidupan nyata, sangat tampan di dalam game, sangat gemuk di kehidupan nyata, sangat langsing di dalam game, sangat kurus di kehidupan nyata, tetapi di dalam game mereka berotot. Apapun yang kurang dalam kenyataan, permainan akan menebusnya untuk memuaskan penyesalan dalam kenyataan. Bukankah ini yang dimaksud dengan permainan virtual? Oleh karena itu, Adinata merasa bahwa Lotta ini, yang berpakaian begitu indah dan sempurna dalam permainan, akan menjadi jelek dalam kenyataan. Untuk pria tampan seperti Adinata, karakter dalam game tersebut hanya biasa-biasa saja, ceroboh dan tidak peduli sama sekali. Adinata berkata bahwa Luotea adalah gadis jelek, dan popularitas Park Cheng-woo meledak setelah mendengar ini. Kamu yang jelek, beraninya kamu memfitnah penampilan orang suci Swiss. Kamu belum pernah melihat dunia. Tahukah kamu kalau gambar Lotta di dalam game adalah gambar aslinya? Itu adalah replika 1 lawan 1 yang sempurna. Mendengar ini, Adinata tertegun. Apa? Apakah dia terlihat seperti ini di dunia nyata? Adinata kaget. Seseorang benar-benar menggunakan penampilan aslinya di dalam game. Ini menunjukkan betapa percaya dirinya dia dengan penampilannya. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lotta di kejauhan dengan hati-hati. Sinar matahari menerpa wajahnya yang cantik, angin sepo-sepo bertiup, dan rambut panjangnya yang indah menari tertiup angin. Mustahil bagaimana wanita secantik itu bisa ada di dunia nyata. Jika Jelita dan Anastasia adalah 2 wanita Asia tercantik yang pernah dilihat Adinata, Lotta di depannya adalah wanita kulit putih tercantik yang pernah dilihat Adinata. Karena orang kulit putih bermata biru dan rambut pirang, Lotta terlihat lebih unik dibandingkan Jelita dan Anastasia. Perasaan eksotik yang dihadirkan pada pria sungguh gatal. Park Cheng-woo mendengus dingin. Jarang tapi aneh. Jika kamu belum melihatnya, apakah itu berarti kamu tidak memilikinya? Aku telah berpartisipasi dalam pertemuan 8 keluarga besar. Aku telah melihat kecantikan Lotta dengan mataku sendiri. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia 100 atau 1000 kali lebih cantik di kehidupan nyata daripada di dalam game. Terutama sosoknya. Sebagai anak di bawah umur, bagaimana dia bisa memiliki sosok yang membuat orang mimisan? Adinata baru saja mengetahui rahasia keluarga dan belum menghadiri pertemuan 8 keluarga besar. Jadi wajar saja dia belum bertemu Lotta. Namun, dia melirik Lotta dan menemukan bahwa itu adalah Bandara. Adinata berteriak, itu adikmu mimisan. Tabletnya juga bisa menyebabkan hidungmu berdarah. Apakah kamu gila ingin mendapat bantuan dari keluarga Swiss? Aksi! Park Cheng-woo menjadi marah lagi. Dia di dalam game sengaja menyesuaikan sosoknya menjadi yang paling biasa. Bukankah kamu mengatakan itu? Sosok di kehidupan nyata dan sosok di dalam game, mereka semua sangat bertolak belakang. Saat aku pertama kali bertemu dengannya tahun lalu, dia sudah mendapat Cup D. Oh,
Hal ini membangkitkan minat Adinata. Meskipun dia memiliki sosok yang mengesankan di kehidupan nyata, dia mengubah dirinya menjadi bandara di dalam game. Tapi jangan membicarakannya, penampilannya yang murni seperti orang suci lebih cocok dengan sosoknya saat ini. Adinata menjadi semakin tertarik dengan Lota ini, jadi dia keluar dari mobil dan berjalan ke arah Lota. Kenyataannya, Park Cheng-yu melihat Adinata mengangkat kakinya dan segera memperingatkan Adinata. "Ihei, apakah kamu berjalan? Kamu tidak diperbolehkan mendekati Lota atau berbicara dengannya. Segera keluar dari permainan dan segera keluar. Lain, apakah kamu dengar itu?" Namun, Adinata mengabaikan Park Cheng-yu sama sekali. Park Cheng-yu sangat marah dan menendang kaki Adinata lagi. "Ih brengsek, aku sudah bilang padamu untuk offline. Apa kamu mendengarku?" Adinata sangat marah. "Anda meminta saya untuk keluar, tetapi saya menolak untuk offline. Anda meminta saya untuk tidak menyapa Lota ini, tetapi saya bersikeras untuk menyapanya. Sialan Park Cheng-woo, kamu berani menendangku berkali-kali. Maka jangan salahkan aku karena menindas wanita yang kamu sukai di dalam game." Adinata marah dan berjalan ke arah Lota. Lota sangat sopan, sangat seperti bidadari. Ketika dia melihat Adinata, dia bertanya, "Ya, apakah kamu dari keluarga Brahma?" Namun, sebelum Lota selesai berbicara, Adinata dengan paksa menciumnya. Wajah kecil Lota yang tanpa celah langsung memerah, dan dia tercengang. Orang-orang dari 8 keluarga besar sangat sopan satu sama lain. Park Cheng-yu selama ini berpura-pura menjadi pria terhormat dalam permainan. Mereka sudah saling kenal begitu lama sehingga mereka bahkan tidak berani memegang tangan Lota. Namun, saat Adinata melihat Luotea untuk pertama kalinya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menciumnya dengan paksa. Setelah ciuman yang dipaksakan, Adinata tersenyum dan berkata kepada Lota, "Saya Xuan Brahma, playboy dari keluarga Brahma. Anda seharusnya sudah mendengar nama saya. Saya tidak akan melepaskan semua keindahan di dunia. Lota, aku telah jatuh cinta padamu. Aku akan pergi ke Swiss untuk mencarimu ketika aku punya waktu, dan kita bisa menghabiskan malam minum bersama di pegunungan salju Swiss. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan logout sekarang. Sampai jumpa." Bab 592. Kepala Keluarga Park. Adinata merasa bersalah dan lari setelah ciuman itu. Tidak melihat penampilan Luotea yang membosankan dan imut. Jika itu adalah kecantikan dari keluarga besar seperti Park Eun-ah, dia akan sangat marah setelah dicium secara paksa. Namun, Lota sama sekali tidak berniat menyalahkan Adinata. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong untuk waktu yang lama, dan kemudian duduk di bangku dengan postur yang sangat anggun dan berperilaku baik, dengan angin sepo-sepo meniup ujung rok dan ujung rambutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, untungnya, ciuman pertamaku diambil oleh pria normal. Kalau tidak, aku akan dibawa pergi oleh monster itu pada hari upacara kedewasaanku yang ke-18. Xuan Brahma, kamu seharusnya dipanggil Adinata, kan? Tuan Park dengan jelas memanggilmu seperti itu tadi. Setelah menciumku, kamu tidak berani mengakuinya dengan nama aslimu. Kamu benar-benar tidak berani. Apakah kamu benar-benar akan datang ke Swiss untuk mencariku? Maukah kamu datang dan membawaku keluar dari dunia neraka ini sebelum ulang tahunku yang ke-18? Kenyataannya, negara yang dingin. Adinata melepas kacamata VR-nya dan keluar dari game virtual. Dia melihat ke celananya dan menemukan beberapa jejak kaki di lututnya. Semuanya ditendang oleh Park Cheng-yu. Adinata sangat marah. "Ya anak nakal, beraninya kamu menyelinap ke arahku saat aku sedang bermain game?" Park Cheng-yu juga bertanya pada Adinata, "Ya apa yang kamu lakukan pada Luota saat kamu masuk ke dalam game tadi?" Adinata menjawab dengan jujur, "Ya aku menciumnya dengan paksa." "Ah, kamu benar-benar mengambil ciuman pertama calon istriku. Aku akan membunuhmu." Park Cheng-yu sangat marah sehingga dia mengambil pistol dari bawahannya dan mengarahkannya ke Adinata. Bagaimana Adinata bisa memberinya kesempatan untuk menembaknya? Adinata bereaksi cepat, mengambil pistol dari tangannya, lalu mengarahkan pistol ke betisnya dan menembak. Ledakan! "Ah!" Park Cheng-yu menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah. Dalam sekejap, belasan anak buah Park Cheng-woo segera mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Adinata. Tidak peduli seberapa kuat Adinata, dia tidak bisa mengalahkan lebih dari selusin orang sendirian. Belum lagi mereka semua menodongkan senjata ke arahnya. Adinata berkata, "Selama ada di antara kalian yang berani menembak, semua orang di sini akan mati, termasuk tuanmu." Selusin pria saling memandang, dan mereka tidak berani menembak tanpa perintah Park Cheng-yu. Dan Park Cheng-yu tidak bodoh. Jika dia membiarkan bawahannya membunuh Adinata, dia akan mati juga, atau bahkan mati sebelum Adinata. Adinata melemparkan pistolnya ke tanah dan berkata kepada Park Cheng-yu, "Kali ini, meskipun aku memberimu pelajaran kecil, ingatlah di masa depan, jangan memprovokasi orang-orang dari keluarga Brahma lagi. Bukan kamu yang memprovokasi keluarga Brahma kami, itu sangat berharga." Setelah mengatakan itu, Adinata menjemput Juwita Jayanti dan hendak pergi. Dia melirik ke arah The Black Widow, dan tidak ingin bintang wanita favoritnya menjadi mainan Park Sung-woo, jadi dia mengambil Scarlett Johansson. Mereka juga digendong keluar bersama. Park Cheng-yu berjongkok di tanah, menyaksikan Adinata berjalan keluar dengan megah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. "Ah, aku sangat marah." Park Sung-woo menggebrak tanah dengan tangannya dengan marah. Tuan, apa kabar?"
Saya akan mengantarmu ke ruang perawatan. Melihat Park Cheng-yu tertembak di betisnya, bawahannya pun ikut panik. Namun Park Cheng-yu menolak. Tidak, ini hanya sebuah tembakan. Cedera ringan ini tidak ada gunanya membuang-buang waktuku. Keluarga Brahma menyembunyikan kekuatan mereka. Keterampilan medis mereka sebenarnya lebih unggul dari keluarga PU kami. Saya ingin segera melaporkan masalah ini kepada ayah saya. Seseorang, segera bawaku kembali ke Seoul. Seorang bawahan memandangi betis Park Cheng-yu yang berdarah. Tapi, Tuan, kakimu. Park Cheng-yu berkata, bawalah dokter dan bantu aku mengeluarkan peluru di jalan. Oleskan obat dan itu akan baik-baik saja. Jangan gugup. Kedepannya, tertembak, selama tidak mengenai bagian penting, hanyalah luka ringan dan tidak akan meninggalkan gejala sisa pada tubuh. Oleh karena itu, Park Sung-woo tidak menganggapnya serius sama sekali. Seoul, di aula yang megah dan luas. Seorang pria berusia 50-an, berkacamata, duduk dengan anggun di kursi naga, membaca beberapa laporan. Saat ini, Park Cheng-yu tertatih-tatih masuk. Meskipun kakinya terluka, langkahnya masih cepat. Dia dengan cemas mendatangi pria parubaya itu dan berteriak, ayah, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi." Pria parubaya ini adalah ayah dari Park Sung-woo, ayah dari Nyonya Ji Park Eunah, dan kepala keluarga Park Seok-jeon. Park Seok-jeon melirik kaki kiri Park Seong-woo yang terluka. Wajahnya tegas dan sangat tidak senang. Saat ini, dia sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi di rumah sakit swasta keluarga PU tadi. PU Cheng-yu berkata, ayah, ternyata keluarga Brahma menyembunyikan kekuatan mereka. Tingkat pengobatan Tiongkok mereka sangat bagus. Keluarga PU kami telah mengobati penyakit bibi ketiga saya selama 6 tahun, tetapi sakit kepalanya belum sepenuhnya sembuh. Disembuhkan. Namun, Adinata dari keluarga Brahma sembuh dalam sekejap. PU Shijun mendengus dingin, saya baru saja melihat video tentang apa yang terjadi antara Anda dan Adinata di rumah sakit. Anak itu Adinata baru saja menggunakan sejenis sihir Tiongkok, dan dia benar-benar menipumu. Park Cheng-yu tidak tahu kenapa. Apa? Tertipu? PU Shijun berkata, saya baru saja mengirim dokter untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh bibi ketiga Anda. Kondisinya belum membaik sama sekali. Adinata lah yang menggunakan semacam teknik psikedelik untuk menjadikan kalian bertiga. Bibi saya salah mengira bahwa dia penyakitnya sudah sembuh. Jadi itu bohong. Saya telah berurusan dengan keluarga Brahma di Tiongkok selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui kekuatan mereka? Keluarga Brahma sekarang menjadi keluarga sampah di urutan terbawah di antara 8 keluarga besar. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa keluarga Brahma semuanya sampah kecuali Chong Hai Brahma. Bagaimana kamu bisa mempercayai kebohongan Adinata? Bocah itu Adinata seharusnya lebih muda darimu, kan? Kamu diperkosa oleh seseorang yang lebih tua darimu. Apakah tidakkah kamu merasa malu karena anak kecil itu sedang bermain-main dan kakinya terluka olehnya? Park Cheng-yu, kamu membuatku kehilangan muka terhadap keluarga PU hari ini. Park Cheng-yu marah dan malu, dan langsung berlutut di depan Park Seok-jun. Maaf, ayah, aku ditipu oleh bocah itu Adinata. Sialan Adinata, beraninya kamu membual bahwa keluarga Brahma memiliki dewa baru untuk membantu mereka. Padahal mereka jelas tidak punya apa-apa. Ayah, Adinata mengambil ciuman pertama tunanganku. Meski hanya di dalam game, aku tidak bisa menelan nafas ini. PU Shijun bertanya, maksudmu, Lota dari keluarga Smith? Park Cheng-yu mengangguk. Park Seok-jun mengerutkan kening. Di keluarga Smith selalu sangat tertutup. Mereka adalah yang paling misterius di antara 8 keluarga besar kami. Kekuatan mereka seharusnya tidak kalah dengan keluarga Ross dan George di Amerika Serikat. Jika bisa menikah dengan Lota, kita juga bisa mengintip apa yang telah dilakukan keluarga Smith dalam beberapa dekade terakhir. Sungguh sebuah studi yang besar. Ya, bagaimanapun juga, keluarga Brahma akan segera dikeluarkan dari 8 keluarga besar. Bagaimana kamu ingin membalas dendam terhadap Adinata? Katakan saja padaku, ayah pasti akan mendukungmu. Bab 593. Balas dendam keluarga Park dan putranya. Park Cheng-yu berkata dengan marah, aku akan mematahkan kakinya. Tidak, 3 kakinya. Dan itu adalah luka permanen yang tidak dapat disembuhkan. Park Cheng-yu selalu sombong sejak kecil. Hari ini pertama kalinya dia ditembak dengan pistol. Meski luka tembaknya akan cepat sembuh, namun momen tertembaknya masih sangat menyakitkan. PU Shijun berkata, sekarang keluarga Brahma masih menjadi salah satu dari 8 keluarga rahasia di dunia. Anda tidak bisa menyentuhnya dengan gegabah, dan kami tidak bisa menyatakan perang terhadap keluarga Brahma dengan gegabah. Tunggu saja 2 bulan lagi. Dalam 2 bulan, saya akan secara resmi mengusulkan untuk mengusir keluarga Brahma pada pertemuan 8 keluarga besar, dan usulan ini telah disetujui oleh 6 keluarga besar lainnya. Ketika keluarga Brahma secara resmi diusir, kami akan menyita tim penelitian dan pengembangan utama serta kekuatan militer mereka yang mungkin menimbulkan ancaman bagi dunia. Jika saatnya tiba, jangan katakan Anda ingin mematahkan kakinya, bunuh saja dia juga senang denganmu. Setelah keluarga Brahma diusir, orang-orang dari keluarga seperti keluarga PU akan berada di 2 dunia berbeda. Salah satunya adalah semut sipil yang boleh disembelih, dan yang lainnya adalah tuan yang mengendalikan dunia. Park Cheng-yu berkata, baiklah, kalau begitu saya akan menanggungnya selama 2 bulan lagi. Namun, ayah,
Ada satu hal yang saya khawatir tidak dapat saya tanggung selama 2 bulan. Bolehkah saya melakukannya sekarang? Pu Shijun penasaran. Ada apa? Pu Chengyu berkata, saya baru saja menginterogasi Jin Zheng dan bertanya kepadanya bagaimana dia bertemu Adinata. Keluarga Pu kami selalu tertutup. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Brahma, tidak mungkin mereka mengetahui keberadaan kami. Kemudian saya mengetahui bahwa itu adalah suatu kebetulan. Jin sedang merekrut orang untuk saya di Tiongkok, dan kebetulan itu adalah ibu mertua Adinata, Chalister. Saat Park Cheng-yu berbicara, dia segera membuka iPhone 18 miliknya dan menunjukkan foto Chalister ketika dia masih muda kepada ayahnya. Chalister adalah wanita yang sangat cantik. Saat Pu Shijun melihat foto Chalister, dia sedikit terkesan. Ekspresi ayah dan anak saat melihat kecantikan itu sama persis. Park Cheng-yu berkata sambil tersenyum, Ayah, bolehkah saya membawa ibu mertua Adinata ke sini dulu? Saya jamin Adinata tidak akan bisa memberikan bukti bahwa saya yang melakukannya, dan dia tidak akan pernah bisa menemukan kita. Pu Shijun berpura-pura menjadi ayah yang serius dan menegur. Jika kamu berumur 30 tahun, dan kamu masih kecanduan wanita sepanjang hari, bisakah kamu belajar dari kakak laki-laki dan perempuanmu dan berbuat lebih banyak? Bisnis, jangan pikirkan wanita ini. Park Cheng-yu sedikit enggan. Ayah, saya hanya seorang wanita Tionghoa biasa. Dia tidak akan menimbulkan masalah. Tolong manjakan saya lagi. Pu Shijun tiba-tiba mengubah sikapnya dan berkata, wanita ini tidak cocok untukmu. Park Cheng-yu melihat wajah ayahnya dan langsung mengerti. Oh, saya mengerti. Ayah, ya, itu memang tidak cocok untuk saya. Saya akan menangkapnya dan mempersembahkannya kepada Anda. Oke? Nafsu Park Sung-woo juga bersifat turun-temurun, dan Park Seok-jeon sendiri adalah seorang pria dengan harem. Namun, di depan putranya, Pu Shijun bersikap sangat serius. Dia terbatuk dan berkata, tolong tangani masalah ini dengan hati-hati dan jangan biarkan ibumu mengetahuinya. Ya, saya mengerti. Setelah saya menangkap Chalister, merawatnya, dan membuatnya 10 tahun lebih muda, saya akan mengirim Anda ke sini sesegera mungkin, kata Park Cheng-yu. Pu Shijun melihat foto Chalister lagi, tersenyum dan mengangguk. Namun, ia yang selalu berhati-hati tiba-tiba menyadari bahwa wanita cantik tersebut adalah ibu mertua Adinata, keturunan keluarga Brahma. Dia hanya anak kecil yang baru mengetahui rahasia keluarga. Aku tidak takut pada kakeknya, jadi kenapa aku harus takut padanya? Pu Shijun memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menganggap serius Adinata. Saat ini, di ketinggian 30.000 kaki, di pesawat siluman Zephyr 3, saudara Adinata, minumlah air. Yihua berinisiatif membawakan segelas air untuk Adinata dan membawakannya. Adinata mengambil gelas air dan memuji Yihua. Keterampilan mengemudimu bagus dan akan sangat berguna di masa depan. Adinata baru saja keluar dari rumah sakit Pujia membawa Juwita Jayanti dan Scarlett Johansson, dan Yihua mengemudikan mobil di depan Adinata di tengah hujan peluru. Kemudian, ia mengemudikan mobilnya ke posisi tinggi 2 lantai dan melakukan drift, melemparkan mobil dan pengemudinya ke dalam Zephyr 3. Rangkaian operasi ini memakan waktu yang sangat singkat, sehingga tidak ada kesempatan bagi keluarga Pu untuk melacaknya. Yihua terkekeh dan berkata, terima kasih, saudara Adinata Brahma atas pujiannya. Ganendra juga menghampiri dan menepuk bahu Yihua. Nak, ikuti Tuan Brahma mulai sekarang. Saya akan pastikan kamu menikmati makanan pedasnya. Yihua mengangguk berulang kali. Iya, saudara gua. Adinata tersenyum. Orang ini adalah generasi kedua dan tidak kekurangan uang. Ganendra tertegun sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Brahma adalah generasi kedua yang sebenarnya, dan yang lainnya tidak dapat dihitung. Ngomong-ngomong, Tuan Brahma, apa yang harus kami lakukan terhadap 2 wanita yang Anda bawa ke sini? Mereka masih tidak sadarkan diri. Adinata berkata, Juwita Jayanti baru saja meminum obatnya, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, King Long, bawalah Juwita Jayanti ke Inggris dan berikan kepada kakek, bersama dengan kotak obat ini. Adinata mengeluarkan kotak pil yang dicuri dari keluarga Pu dari sakunya. Baik kotak pil maupun Juwita dapat digunakan oleh tim medis keluarga Brahma untuk penelitian lanjutan. Ganendra tersenyum jahat dan bertanya, bagaimana dengan Black Widow? Adinata berkata, Scarlett telah menyelesaikan perawatannya. Ketika dia tiba di Tiongkok, turunkan dia, hubungi agennya, dan biarkan dia pergi kemanapun dia mau. Ganendra memikirkan Scarlett dan menelan, Tuan Brahma, Anda tahu bahwa saya adalah penggemarnya, bukan? Tidak bisa. Begitu Adinata menatap mata Ganendra, dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Scarlett adalah bintang kecantikan terkenal di dunia, Ganendra pasti ingin melakukan sesuatu padanya. Adinata dan Scarlett pernah menjalin hubungan sebelumnya, dan keluarga Brahma berteman dengan banyak bintang Hollywood. Adinata tidak bisa membiarkan kecantikan seperti Scarlett dirusak oleh anak buahnya. Meski begitu, melihat tampilan pakaian Scarlett yang berantakan, kemungkinan besar dia diperkosa di negara yang dingin. Scarlett sedang koma sekarang, dia tidak akan tahu apa yang Adinata lakukan padanya, tapi Adinata tidak akan pernah melakukan hal kotor seperti itu. Ganendra tahu bahwa Adinata selalu memiliki kode moral, jadi dia berkata, oke, saya hanya punya satu permintaan. Bolehkah saya menyesap air mandinya? Hahaha, semuanya tertawa.
Adinata menggelengkan kepalanya. Ikai Duran benar-benar berbahaya bagi manusia. Duran, seorang bintang NBA, mengatakan, saya ingin minum air mandi Scarlet, yang membuat semua penggemar Scarlet di seluruh dunia ingin mencicipinya. Oke, ingatlah untuk mengungkapkan perasaanmu. Aku juga ingin tahu. Hahaha, semuanya tertawa. Namun, segera, Adinata menjadi linglung saat melihat awan begitu dekat di luar jendela. Tuan, apakah kamu khawatir tentang sesuatu? King Long bertanya. Adinata menghela nafas. Meskipun aku sangat lega melihat Park Cheng-woo kali ini, aku mengucapkan banyak kata-kata kasar. Cepat atau lambat, keluarga PU akan tahu bahwa keluarga Brahma kita tidak memiliki dewa baru, dan tingkat kesehatan kita tidak terlalu bagus. Kamu masih harus benar-benar mampu mendapatkan rasa hormat dari 7 keluarga besar lainnya. Bab 594. Temui Hanasta Song lagi. Adinata teringat perkataan Park Cheng-woo barusan. Dalam 2 bulan, keluarga Brahma akan dikeluarkan dari pertemuan 8 keluarga besar oleh 7 keluarga besar lainnya. Jika ini terjadi, bisa dikatakan ini adalah bencana bagi keluarga Brahma. Bukan hanya keluarga Brahma yang tertinggal, tapi juga keluarga lain yang tidak mengajak Anda bermain bersama. Keluarga Brahma kini memiliki kemampuan teknologi yang puluhan tahun lebih maju dari dunia dalam banyak aspek, termasuk aspek militer. Dengan kata lain, begitu keluarga Brahma, termasuk negara Tiongkok tempat keluarga Brahma berada, bersatu, tidak hanya seluruh dunia akan hancur, tapi seluruh kehidupan akan hancur, tidak ada masalah. 7 keluarga besar lainnya tidak akan pernah mengabaikan potensi ancaman terhadap keluarga Brahma ini. Oleh karena itu, setelah keluarga Brahma diusir, semua orang di keluarga Brahma tidak akan memiliki waktu yang mudah. Dan cara terbaik untuk menghilangkan ancaman tersebut adalah dengan membuat semua orang di keluarga Brahma mati. Setelah 2 bulan, keluarga Brahma tidak boleh diusir. Jika tidak, semua orang di keluarga kita akan mendapat masalah. Namun, kecuali dewa baru muncul, kita manusia, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, tidak akan mampu mencapai level yang sama dengan 7 keluarga lainnya hanya dalam 2 bulan. Dengan kesedihan di hatinya, Adinata dalam keadaan linglung, dan segera pesawat mendarat di ibu kota. Adinata meminta King Long untuk mengirim Yao dan Juwita Jayanti ke Inggris, sementara dia mengambil mobil Ihua dan dikirim ke rumah barunya di ibu kota, Villa Sishan. Sayang, aku kembali. Adinata masuk rumah barunya dan menemukan bahwa Anastasia dan Cynthia Yandra sedang makan di meja makan. Dia berjalan mendekat dan melihat ada kepiting berbulu, udang dan 3 ikan, dan masing-masing dimasak dengan cara yang enak dan lezat. Ini adalah keahlian Cynthia Yandra pada pandangan pertama. Oke, aku tidak di sini. Kalian berdua diam-diam makan malam seafood, dan kalian bahkan tidak meneleponku. Adinata berpura-pura mengeluh dan berkata bahwa dia sangat senang kedua istrinya dapat berbicara dengan baik dan memasak bersama. Cynthia Yandra berkata, "Ya, Anda masih mengatakan bahwa saya tidak menjawab panggilan telepon Anda atau membalas pesan WeChat saya." Anastasia tahu bahwa Adinata pergi ke negeri Han untuk menangani masalah penting. Jadi dia bertanya, sayang, apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja?" Adinata mengangguk dan mencium Anastasia. Itu berhasil diselesaikan. Cynthia Yandra mengatupkan bibirnya dan berkata dengan marah, Kami berdua adalah istrimu, jadi cium saja salah satu dari kami." Adinata tersenyum dan berkata, "Ihaha, tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Aku sangat merindukanmu setelah lama tidak bisa bertemu denganmu." Adinata juga memberi kompensasi kepada Cynthia Yandra. Setelah itu, Adinata duduk, dan 2 wanita, Anastasia dan Cynthia Yandra, berinisiatif mengupas udang dan memetik sayuran untuk Adinata. Adinata duduk di sana sepanjang waktu tanpa bergerak. "Ya Tuhan, aku sangat bahagia." Adinata menghela nafas dengan emosi. Anastasia tersenyum dan berkata, senang mengetahuinya. Ngomong-ngomong, suamiku, aku baru saja mengobrol dengan saudari Cynthia dan menemukan bahwa ada banyak tempat di ibu kota yang belum pernah dia kunjungi. Aku ingin mengajaknya berkunjung, jalan-jalan yang menyenangkan di ibu kota. Anda bisa menemani kami. Pergi." Adinata tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk bertiga. Ayo pergi besok pagi. Kemana kita akan pergi? Cynthia Yandra berkata, tembok besar. Keesokan harinya, Adinata, Anastasia dan Cynthia Yandra berkendara untuk mendaki tembok besar di pagi hari. Adinata tidak menyangka bahwa Cynthia Yandra, yang telah berkali-kali mengunjungi ibu kota, bahkan tidak pernah memanjat tembok besar. Faktanya, belum lagi Cynthia Yandra belum pernah ke selatan. Tidak semua orang di ibu kota juga pernah berkunjung. Sama seperti banyak orang Mongolia yang belum pernah mengunjungi padang rumput tersebut, hanya karena letaknya yang dekat bukan berarti mereka akan pergi. "Suamiku, ambil foto kami." Cynthia Yandra meletakkan kamera SLR ke tangan Adinata. Saat Anda datang ke tembok besar untuk berfoto, fitur terbesarnya adalah tembok kota. Tidak mudah untuk mengambil foto tembok kota, langit, dan pemandangan yang bagus. Adinata mengambil beberapa foto, tetapi Anastasia dan Cynthia Yandra merasa muak dengan foto-foto itu. Tepat ketika Adinata memutuskan untuk mengambil foto yang akan memuaskan kedua istrinya, dia tiba-tiba melihat seseorang. "Ayah, Ibu, berdirilah di sini dan aku akan mengambil fotomu." Suara yang familiar, sosok yang familiar. Adinata mau tidak mau berjalan mendekat dan melihat, dan menemukan bahwa dia adalah seorang kenalan lama. Dia adalah sahabat Jelita, Hanasta Song, yang sebelumnya menasihati Jelita.
Hanastasong juga memegang kamera SLR dan memotret pasangan lansia. Dari segi usia, pasangan lansia ini hampir seumuran dengan orang tua Hanastasong. Namun, dari segi perawakan dan penampilan, lelaki tua itu dan Hanastasong sama sekali tidak cocok. Hanastasong relatif mungil, tinggi 1,61 meter, dan sangat kurus, beratnya kurang dari 100 pon. Sepasang orang tua ini, laki-laki tingginya 1,8 meter dan perempuan juga tinggi 1,7 meter, dan keduanya gemuk. Klik! Setelah Hanastasong mengambil foto pasangan tua itu, dia mendukung mereka dengan sangat hati-hati dan terus bergerak maju. Kemudian, Hanastasong dan Adinata bertemu satu sama lain. "Kamu Adinata Brahma?" Hanastasong sama sekali tidak menyangka akan bertemu Adinata di sini. "Tuan Yandra, Nona Su." Saat Hanastasong melihat Cynthia Yandra dan Anastasia, dia juga menyapa mereka dengan sangat hormat. Adinata awalnya tidak ingin berurusan dengan wanita ini, karena Adinata selalu merasa bahwa kontribusinya terhadap perilaku buruk jelita adalah miliknya. Jika dia bukan panutan, yang telah melakukan trik berselingkuh dalam pernikahan dan kemudian suami dan kekasihnya berada di bawah kendali sempurna, jelita mungkin tidak akan membuka kamar dengan Cakravad. Namun, Adinata sedikit penasaran dengan Hanastasong, jadi dia bertanya, "Hanastasong, apakah kamu kesini untuk jalan-jalan?" Berdasarkan pemahaman Adinata tentang Hanastasong, dia seharusnya sudah mengunjungi tempat-tempat indah di negara ini sejak lama. Apa yang bisa dilakukan di tembok besar? Apalagi buat cewek, malah kurang menarik. Kecuali Anda datang bersama orang tua Anda. Hanastasong mengangguk. "Iya." Adinata menatap pasangan tua di sebelahnya lagi dan bertanya, "Ya, apakah mereka orang tuamu?" Meski sudah saling kenal selama lebih dari 3 tahun, Adinata belum pernah bertemu orang tua Hanastasong. Hanastasong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dia, mereka adalah orang tuaku." Pasangan tua itu juga tersenyum dan tidak menyangkalnya. "Baiklah, Tuan Brahma, waktu Anda sangat berharga, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Saya pergi dulu." Hanastasong sepertinya ingin melarikan diri dari Adinata dan tidak berani melanjutkan obrolan dengan Adinata. "Tunggu sebentar." Adinata tiba-tiba menghentikan Hanastasong dan berkata, Maafkan aku karena curiga, tapi aku sedikit penasaran. Orang tuamu sangat tinggi dan kekar, kenapa kamu begitu mungil? Mereka tidak mirip orang tuamu, tapi mereka mirip orang tua mantan suamimu, Zheng Bin." Mantan suami Hanastasong, Zheng Bin, kebetulan adalah seorang pria tinggi dan gemuk, dan dia adalah pasangan yang cocok untuk pasangan tua itu. Kedua lelaki tua itu tertawa, "Ihahaha, ya, kami adalah orang tua Zheng Bin. Hanasta dan putra kami sudah menikah, jadi bukankah kami harus memanggil mereka orang tua?" Hahaha. Adinata tiba-tiba terkejut, pasangan? Bukankah kamu sudah bercerai? Apakah kamu tidak pernah memberitahu orang tuanya?" Hanastasong tersenyum dan berkata, "Baiklah, Tuan Brahma, Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Ada banyak hal penting yang menunggu untuk Anda lakukan dan pedulikan setiap hari. Lupakan saja kehidupan kami sebagai orang biasa, kanan?" Adinata berkata, Tidak, aku benar-benar harus mengetahui kebenaran tentangmu hari ini." Bab 595. Hanastasong menikah lagi. Hanastasong, bagi Adinata, hanyalah orang yang tidak penting. Kini, Adinata bahkan tidak mau repot-repot mengetahui kehidupan pribadi jelita, apalagi sahabatnya, Hanastasong. Terlebih lagi, sekarang keluarga Brahma berada dalam momen kritis. Seluruh pikiran Adinata tertuju pada menyelamatkan keluarga Brahma. Bagaimana dia bisa memikirkan hal lain? Namun, kehidupan pribadi Hanastasong, atau tepatnya, hubungan Hanastasong dan Zheng Bin, memiliki pengaruh yang sangat penting bagi Adinata. Melihat wajah serius Adinata, Cynthia Yandra berjalan mendekat dan bertanya pada Adinata, "Suamiku, ada apa?" Saat Hanastasong dan Zheng Bin bercerai tahun lalu, Adinata dan Cynthia Yandra mengajak Zheng Bin makan malam bersama. Cynthia Yandra juga tahu tentang Hanastasong dan istrinya. Adinata berkata kepada Hanastasong, ikutlah denganku, ada yang ingin kutanyakan padamu." Adinata tidak ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Hanastasong di depan orang tua Zheng Bin. Bagaimanapun, orang tua Zheng Bin mungkin tidak tahu bahwa Hanastasong telah selingkuh selama menikah. Adinata juga memberi banyak perhatian pada Hanastasong. Adinata menarik Hanastasong ke samping dan bertanya langsung, Hanastasong, katakan sejujurnya, apa yang terjadi antara kamu dan Zheng Bin? Mengapa kamu mengajak orang tuanya jalan-jalan setelah mereka bercerai?" Hanastasong tahu bahwa Adinata memiliki status terhormat dan jauh di luar jangkauan orang biasa seperti dia. Jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. "Zheng Bin dan aku menikah lagi. Menikah lagi? Apakah kalian bersama lagi?" Setelah mendengar ini, Adinata menjadi bersemangat. Adinata bertanya, mengapa Zheng Bin setuju untuk menikah lagi denganmu?" "Hanastasong, kamu wanita curang. Trik teh hijau apa yang kamu gunakan?" Hanastasong tampak sedih. "Tuan Brahma, saya tidak melakukannya. Kami telah menikah selama 3 tahun dan telah menjadi suami istri selama 3 tahun. Dan kami memiliki perasaan satu sama lain. Kecuali saat dia memergoki saya selingkuh. Di setiap momen dalam pernikahan kami bahagia dan tidak pernah bertengkar." Adinata mendengus dingin, "Itu karena kamu berpura-pura baik. Kamu selingkuh, kamu merasa bersalah, kamu kasihan pada suamimu, tentu saja kamu tidak akan bertengkar dengannya. Kamu membujuk suamimu sepanjang hari. Sekalipun dia bahagia,
Menurutmu apakah ini baik untuknya? Saya harus mengatakan bahwa Hanasta Song memang wanita yang sangat cerdas, terutama dalam pernikahan, dan hubungannya dengan suaminya jauh lebih baik daripada Jelita. Jelita sangat cantik, terlalu banyak anjing yang menjilati di sekitarnya, dan dia sangat sombong terhadap semua orang. Meskipun Hanasta Song tidak tampan, dia sangat bijaksana dan perhatian, tahu bagaimana membuat pria bahagia, dan bersedia melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh wanita sombong lainnya. Hanasta Song terus berkata dengan sedih, "Tuan Brahma, aku sangat mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kami berpisah untuk sementara waktu, tapi ternyata kami tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Tuan Brahma, demi perkenalan kita, mari kita lanjutkan dengan bahagia." Seperti kata pepatah, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Adinata dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, sudah cukup, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini." Karena itu, Adinata mengeluarkan ponselnya. Dia ingat bahwa dia telah menyimpan nomor telepon Zheng Bin. Setelah menemukannya, dia langsung meneleponnya. Dia ingin bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dikatakan Zheng Bin. "Halo, apakah ini Zheng Bin? Saya Adinata." Zheng Bin di seberang telepon langsung menjadi bersemangat saat mendengar suara Adinata. Tuan Brahma, saya tidak menyangka akan menerima telepon dari Anda. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuan Brahma?" Adinata berkata, izinkan saya bertanya, apakah Anda menikah lagi dengan Hanasta Song?" Zheng Bin terkejut. Kami baru saja menerima sertifikatnya beberapa hari yang lalu. Bagaimana Tuan Brahma tahu?" Adinata berkata dengan marah, kenapa kamu masih bersamanya? Saat itu, ketika kamu pulang, kamu melihat dia selingkuh. Selama pernikahanmu, dia tidur dengan banyak pria tampan. Oh, bagaimana kamu bisa menerima wanita seperti itu lagi? Tidakkah menurutmu dia kotor?" Zheng Bin juga sangat malu dan berkata, saya benar-benar marah dan sedih pada saat itu. Setelah menceraikannya, saya tidak bisa melupakannya selama beberapa bulan. Saya tertabrak di jalan raya karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Mobilnya hampir mahal. Aku hidupku. Namun, sejak perceraian, Hanasta mengirimi saya permintaan maaf WeChat dan memohon pengampunan saya setiap hari. Saya perlahan melunakkan hati saya dan memaafkannya. Adinata tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menikah lagi dengan Jelita, dia tidak punya pilihan selain memaksa Adinata membuat janji sebelum kematiannya. Adinata tidak ingin seorang lelaki tua yang baik padanya meninggalkan tempat ini dengan penyesalan dunia. Karena itulah Adinata setuju untuk tidak menceraikan Jelita saat itu. Selain itu, Adinata tidak memiliki bukti pada saat itu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Jelita dan Chakravat. Namun, situasi Zheng Bin benar-benar berbeda. Hanasta Song berselingkuh, dan Zheng Bin melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana dia masih bisa memaafkan Hanasta Song? Adinata berkata, jika kamu hanya selingkuh sekali dan berkali-kali, jika kamu memaafkannya hari ini, apakah kamu tidak takut dia akan mengkhianatimu lagi di masa depan? Hanasta Song, yang berada di sampingnya, dengan cepat menjabat lengan Adinata dan memohon, Tuan Brahma, saudara Adinata, Tuan Muda Brahma, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah mengkhianati Zheng Bin lagi. Adinata melepaskan tangan Hanasta Song dan pergi. Jika kamu tidak mengkhianati Zheng Bin, apa yang kamu janjikan padaku? Zheng Bin di ujung telepon berkata, tetapi jika saya menikahi menantu perempuan yang muda dan cantik, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan selingkuh? Tuan Brahma, aku tidak sepertimu. Aku kaya dan tampan. Aku gendut dan jelek. Tidak banyak wanita yang benar-benar menyukaiku. Hanasta sebenarnya sangat baik padaku dalam beberapa tahun terakhir, dan dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah bertemu pria asing lagi. Dia juga berjanji padaku bahwa dia akan datang untuk bekerja di perusahaanku dan melakukan perjalanan bisnis di masa depan. Dengan saya, Adinata ingin mengatakan sesuatu, tapi dia masih ragu-ragu. Tidak ada yang ingin kukatakan. Adinata menutup telepon dengan marah. Karena Zheng Bin, sebagai suami Hanasta Song, mengatakan demikian, Adinata adalah orang luar. Jadi tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu tidak ada artinya. Jika dia terus berbicara, Zheng Bin mungkin salah mengira bahwa Adinata mencoba mencuri seorang wanita dari Zheng Bin. Saat ini, Hanasta Song segera berlutut di depan Adinata dengan kedua kakinya. Kedua lutut putihnya berlutut di tangga batu kuno yang bergelombang tanpa takut cedera. Hanasta Song menangis. Saudara Adinata, aku mohon, tolong jangan putuskan aku dan Zheng Bin. Kami sangat mencintai satu sama lain. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun padanya lagi. Tolong kamu. Hanasta Song menangis terseduh-seduh. Ketika Adinata membantu Zheng Bin dan Hanasta Song bercerai, dia berkata bahwa setelah keduanya bercerai, Zheng Bin dapat menemukan gadis muda dan cantik kapan saja, tetapi Song Hong tidak mungkin bagi Ye untuk menemukan seorang pria. Nilai Zheng Bin lagi. Oleh karena itu, Hanasta Song lebih membutuhkan pernikahan ini daripada Zheng Bin.